memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Telogomojo dan rekan Bapak Ibu guru di SDN Telogomojo. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas oleh fasilitator saya di guru penggerak untuk mengimbaskan aksi nyata di modul 1.4 tentang diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Ya Bapak Ibu, perkenalkan dulu. Yang paling kanan, yang paling ganteng itu fasilitator saya, Pak Joko Nugroho. Dan yang tengah, yang paling cantik, Bu Susti Ningsih, pengajar praktik saya, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pati dari SDN Telogomojo. Pada pemaparan kali ini mengenai konsep-konsep inti modul budaya positif yang nanti akan saya paparkan atau imbaskan. Ada tujuh materi. Ya, yang satu, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif.
Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang lima, ini semoga tidak keliru menjawab, keliru berucap, posisi kontrol. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. Bapak Ibu dulu, sebelum kita mulai ke materi-materinya, saya punya flashback terlebih dahulu. Di situ ada angka 20 sampai 40. Bapak sama Ibu boleh memilih satu angka atau dua angka, dan yang terakhir dapat angka 40, itulah pemenangnya. Ya, nanti saya pilih dua pasang. Ya. Sudah siap? Sudah paham? Sudah paham? Dicontohkan dulu. Sudah. Contoh. Saya pilih 20. Terus 21. 21. 21 Pak. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39, 40. Saya menang. Pak Kuslan pemenangnya ya. Terima kasih. Ya nanti saya pilih dulu. Silakan diberikan Bu Ida dulu Silakan Bunda. dan Pak Jumadi. Monggo. Mulai dari Pak Jumadi. Silakan. 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Pemenangnya Pak Jumadi ya. Silakan Pak Jumadi menunjuk salah satu rekan guru. Monggo Bu Eni. Dan Bu Ida silakan menunjuk salah satu rekan guru. monggo Bu Devi. Mulai Bu. Ya, monggo. Silakan mulai. 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Silakan Bu Eni menunjuk satu orang lagi dan Bu Devi menunjuk satu temannya lagi. Satu kali lagi ya. Bu Susi. Sudah mulai. Silakan Bu Susi mulai. 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ya. Silakan Pak. Selanjutnya lanjut. Bapak Ibu.
Materi yang pertama, perubahan paradigma belajar. Mungkin di gambar yang paling kanan, Bapak Ibu guru pernah punya gambaran dan membayangkan pembelajaran pada masa zaman kolonial Belanda. Ya, guru membaca, murid yang mendengarkan. Ya. Dan sebelah kiri itu pendidikan paradigma baru yang terbaru. Apa ciri-cirinya ya Pak? Bu, pendidikan zaman kolonial Belanda, rakyat hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya untuk kepentingan kolonial Belanda pada masa itu. Dan sekarang paradigma baru sekarang, pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pasti di SDN Telogomojo ini sering setiap pagi kita bernyanyi, apalagi kelas 1 ya, jadi profil pelajar Pancasila. Saya ingin mendengarkan nyanyian setiap pagi profil pelajar Pancasila. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semoga profil pelajar Pancasila tidak menjadi slogan di SDI dan bisa diterapkan secara real dan secara nyata. Materi yang kedua, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, atau hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Sekarang lanjut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di dalam materi ini ada 5. 1. Bertahan hidup. Siapa yang manusia yang tidak ingin bertahan hidup? Pasti semua bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Sama semua mesti ingin sekali disayangi dan diterima. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kesenangan ini yang bersifat positif ya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu Bapak Ibu. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar
untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dua jenis motivasi perilaku manusia. Satu tadi motivasi ekstrinsik dan yang kedua nanti motivasi intrinsik. Sekarang motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Lalu murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapat imbalan, iming-iming imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Itu yang motivasi ekstrinsik. Lalu yang kedua, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, ini yang penting, motivasi yang berasal dari dalam diri, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, bukan terpengaruh oleh yang dari luar. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Orang disiplin dikatakan gagal, ya. Konsepnya seperti ini. Hukuman yang menyakitkan. Dua, tidak nyaman. Memaksa murid jadi takut. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Yang ini, yang satunya lagi penghargaan atau hadiah. Yang dikatakan konsep disiplin gagal. Satu, tidak efektif. Dua, merusak hubungan, sifat iri, dengki pada diri murid tersebut. Tiga, mematikan kreativitas. Empat, menghukum dengan sistem ranking. Contoh ini banyak terjadi di kalangan bapak ibu guru. Contoh seperti ini. Kalau tidak memakai seragam yang lengkap, nanti rankingnya tak dengki. Itu banyak ya. Itu yang termasuk konsep disiplin gagal. Yang terakhir, 5, merampas hak menghargai dirinya. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang ini sukses ya. Konsekuensi. 1, penguatan jangka pendek. 2, perlu memonitoring berkelanjutan. 3, stimulus respon. 4, menghargai, menghormati peraturan. 5, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang kedua, restitusi. 1, murid bertanggung jawab atas perilakunya sendiri-sendiri. 2, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. 3, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. 4, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. 5, murid bersemangat memperbaiki kesalahan-kesalahannya sendiri. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Bapak Ibu guru, apa itu restitusi? Terkadang ada yang sebagian sudah paham, ada yang sebagian belum pernah mendengar apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
dikutip dari dosen 2004. Ciri-ciri restitusi: 1. Menguatkan dan fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah ya, fokus pada solusi. 2. Fokus pada karakter, bukan tindakan. 3. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. 4. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 5. Tawaran, bukan paksa. 6. Memperbaiki hubungan. 7. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Perbedaan. Contoh kasus, ini kasus Bapak Ibu guru. Kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Contoh yang hukuman. Ini hukuman. Murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Ini hukuman. Lalu yang konsekuensi, contohnya guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Konsekuensi. Terus restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Kemudian kalau kebanyakan, kalau hukuman, contoh satu lagi, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini termasuk hukuman. Apakah seperti ini baik? Hukuman seperti ini Bapak Ibu? Tidak baik. Konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini perbedaan penerapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan yang terakhir 5. Manajer. Ini ada contoh lagi Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus seperti ini. Murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Contoh kasus ini ya. Murid itu enggak memakai atribut lengkap pada upacara bendera. Penghukum. Ini penghukum. Posisi kontrol penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain. Itu penghukum, posisi kontrol penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah seperti ini. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Itu pembuat merasa bersalah. Seakan-akan anak merasa bersalah. Itu Bapak Ibu. Terus teman. Ini sebagai posisi kontrol, sebagai seorang teman. Ayolah, yang tertib, buat Bapak Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah sebagai teman. Ini sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya sebagai pemantau. Lalu terakhir sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu?
Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini sebagai manajer? Itu contoh penerapan 5 posisi kontrol seorang guru. Kemudian keyakinan kelas. Kalau sudah yakin mesti jadi. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau kata tertib kelas? Nah, ini ada gambar anaknya Bu Ida ini memakai helm. Mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan roda 4 atau mobil? Proses pembuatan keyakinan kelas. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Berdiskusi tentang peraturan kelas. Yang kedua, merumuskan tentang peraturan kelas. Yang ketiga, peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang keempat, penemelan keyakinan kelas. Nanti ditempel keyakinan kelas itu. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, disiplin dan bersikap jujur, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? 1. Lebih abstrak dari peraturan. 2. Sedikit saja, jangan terlalu banyak-banyak, agar mudah diingat. 3. Berupa pernyataan yang universal. 4. Sesuai dengan kondisi kelas, agar mudah diterapkan di dalam kelas. Dibuat dalam bentuk yang positif. 6. Semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Ini definisi restitusi. Materi yang terakhir ya Pak, Bu. Definisi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, pemulihan setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Di sini ada segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Contoh ini Bapak Ibu yang menstabilkan identitas. Terus ya, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu, termasuk menstabilkan identitas. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini termasuk validasi tindakan yang salah. Terus kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, termasuk dalam menanyakan keyakinan. Sekarang Bapak Ibu, saya punya video. Setelah
menonton video ini, silakan nanti Bapak Ibu dapat menyimpulkan apa yang terkandung dalam video ini. Selat berbeda. Yang mas film kartun tadi. Ya. Terang. Aku libur.
Ya Bapak Ibu guru, setelah menonton video tadi, Bapak Ibu guru pasti mempunyai kesimpulan tersendiri tentang isi dalam video tersebut. Saya ingin Pak Koslan menjelaskan dulu apa kesimpulan dari video tersebut yang berkaitan tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Berdasarkan video tadi yang saya tonton, yang saya perhatikan, di situ ada seekor anjing, ya. Dalam kesehariannya itu tadi banyak melaksanakan atau membuat kesalahan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika seekor anjing itu tadi sudah terbiasa dengan kesalahan-kesalahan yang ada, anjing tersebut berusaha untuk memperbaiki dirinya tadi. Kemudian juga di akhirnya tadi berakhir dengan happy ending karena seekor anjing tadi bisa menyelamatkan nyawa seorang tunanetra ya tadi ya Bapak ya. Ya itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Pak Jumadi, Pak. Silakan Pak Jumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video dari seekor anjing tadi, saya menyimpulkan bahwa seseorang anak atau pelajar yang ada di sekolah, pas di sekolah itu malas, tetapi belum tentu nanti di luar dia jadi pemalas juga. Jadi kesimpulannya yaitu walaupun di sekolahnya tidak berprestasi, tetapi di luar bisa memperoleh prestasi atau bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Sangat ya. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah sampai di sini terlebih dahulu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu. Aidil, tadi setelah jam istirahat, Pak Nur mendapat laporan dari ketua kelas Aidil. Katanya kamu habis berantem. Ya Pak, habisnya saya kesal dengan dia. Aidil, bisa kamu ceritakan kenapa kamu merasa kesal dengan Pian? Begini Pak ceritanya, Pian tiba-tiba menjelekkan saya dan membujuk teman-teman untuk menjauhi saya. Oh begitu, ya wajar. Kalau kamu marah dan kasar karena kamu bisa menyampaikan apa yang kamu rasakan, bahwa teman kamu juga bisa melakukan apa yang kamu lakukan saat ini. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Pian, Aidil? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki Pian dan tanpa sadar Pian saya lempar bola Pak, tapi tidak kena.
begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu ada alasannya kan, Aidil? Iya Pak, masa saya dijauhi teman-teman. Fian mengatakan kepada saya tidak bisa belajar di kelas. Kenapa dia membujuki teman satu kelas untuk menjauhi saya? Ya, wajar lah. Kamu merasa marah. Kamu tidak rela diejek-ejek kan, Pian dan teman-teman menjauhi kamu, Aidil. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak sependapat dari tindakan Pian. Iya Pak Nur. Sekarang coba pikirkan. Tindakan kamu sampai melempar bola ke Pian, apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar, Aidil? Saling menghormati antara teman Pak. Iya, betul. Saling menghormati antara teman itu penting. Tidak untuk kamu. Penting Pak. Baik, jika itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah, Aidil? Harus lebih bersabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang kamu lakukan? Harus lebih bersabar Pak. Kalau ada teman yang menjelek-jelekkan dan menjauhi saya akan saling menghormati teman dan mencoba menyampaikan kenapa saya dijauhi, dan saya akan meminta bantuan sama Pak Nur atau guru lain agar tidak terjadi Pertengkaran itu ya. Tepat sekali. Tindakan yang akan kamu lakukan, Aidil. Tetap lakukan kesepakatan saling menghormati orang lain ya. Terus semangat. Sekarang silakan bisa kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidi, siswa SDN Logomojo kelas 4. Setelah saya melakukan restitusi keyakinan kelas dengan Bapak Nur Hamid, saya menyadari bahwa saya sudah melakukan kesalahan melanggar nilai keyakinan kelas, yaitu saling menghormati orang lain. Hal yang akan saya lakukan adalah saya tidak akan bertengkar dengan melakukan keyakinan kelas. Terima kasih Pak Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya perhatikan beberapa minggu ini saat jam pertama pelajaran saya sering datang terlambat ya. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali terlambat datang ke sekolah, Tika? Baik, Tika melakukan terlambat itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan terlambat. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki tindakan tidak terlambat lagi. Setuju? Setuju Pak. Tika, bagaimana kalau kita cari solusi bersama-sama ya? Iya Pak. Tika sering datang terlambat, salah apa tidak? Salah Pak. Tika sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Tika sering datang terlambat? Karena saya sering begadang Pak, main HP game sampai malam, jadi bangun tidur kesiangan. Oh begitu. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah,
sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Iya Pak, termasuk keyakinan kelas. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak, karena saya datang ke sekolahan tepat waktu, saya tidak ketinggalan pelajaran dan bisa menghormati waktu Pak. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Bila tidak terlambat, pelajaran juga. Ya Pak, saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya mohon maaf Pak. Iya Tika, sikap yang sudah baik kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang main HP lagi agar tidak terlambat datang ke sekolahan Pak. Baik Tika, kamu sudah menemukan solusinya dari diri kamu sendiri. Bapak juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Silakan kamu kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika, siswa SD Andro Gamonco kelas 4. Setelah saya melakukan restitusi kayaknya kelas dengan Bapak Nur Hamid, saya menyadari bahwa saya sudah melakukan kesalahan, melanggar nilai keyakinan kelas, yaitu disiplin. Hal yang akan saya lakukan adalah saya tidak akan terlambat datang ke sekolahan dan melakukan keyakinan kelas. Terima kasih Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.